Orang yang lahir tahun lalu itu kalau susah ngingatnya pasti nanti setelah 20 tahun. Kau lahir kapan? Itu tahun Covid. Kau tahun kapan? Tahun masker. Kau tahun kapan? Tahun online. Setiap orang yang belum punya kalender, setahunnya diikatkan, dilekatkan supaya punya pengetahuan dengan apa yang terjadi pada zaman itu. Betul? Jadi zaman Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab primitif, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dan belum punya kalender. Hari berganti, musim berubah, Nabi meninggal dunia, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, tidak ada kalender. Meninggal Abu Bakar Siddiq, digantikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab ada seorang gubernur bernama Abu Musa al-Ash'ari. Siapa namanya? Abu Musa al-Ash'ari. Enaknya kalau kita dengar ceramah rame-rame, nggak bisa jawab, tinggal gerakkan aja mulut. Namanya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari menjadi gubernur. Setiap kali tetangga kirim surat, ada tanggalnya, ada bulannya. Ustaz Somad itu megang surat apa? Ini bukan surat. Ada 2 kalimat yang tertulis di sini. Yang pertama, Bone Haba. Yang kedua, Lembo Ade. Mana tahu nanti jamaah ini ribut, sudah ada mantranya. Tapi ternyata jamaah mendengarkan tausiah tenang, luar biasa. Ini nampaknya pawang-pawang sedang bekerja. Pada saat dikirimkan surat, tolonglah wahai Umar bin Khattab, buatkan kami kalender. Maka bingung mau membuat kalender ini tahun apa. Akhirnya berkumpullah senior-senior. Senior itu artinya orang yang dituakan, itu senior. Ada juga kawan saya senior, senang istri orang. Lalu jangan ya, nanti pengajian jangan yang diingat, yang lalu kemudian berkumpullah sahabat, ditanya, kita ini umat Islam mau buat kalender, kira-kira tanggal 1-nya dimulai kapan? Akhirnya pertama memberikan pendapat. Saya berpendapat. Pendapat kamu apa? Bagaimana kalau kalender Islam itu dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Tahun 1-nya adalah tahun lahir Nabi. Seandainya kalender kita dimulai dari lahirnya Nabi, maka kalender kita namanya bukan hijrah, tapi namanya miladiyah. Karena lahir artinya bahasa Arabnya milad. Selamat hari milad Kabupaten Bima. Milad itu artinya lahir. Jangan nanti anak kita pulang ke rumah nanya, tadi siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Dalam rangka apa? Dalam rangka milad. Milad itu artinya apa? Jangan banyak-banyak tanya masuk neraka. Milad artinya lahir. Selamat hari milad. Lalu kemudian tidak setuju. Saya tidak setuju kalau kalender Islam dimulai hari milad Nabi. Kenapa? Karena saat Nabi lahir, yang mabuk tetap mabuk, yang berzina tetap berzina. Mohon maaf, yang khamar tetap minum khamar. Kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak semuanya memuliakan, tidak semuanya menghormati. Mereka tetap melakukan perbuatan maksiat. Akhirnya musyawarah diteruskan. Ada pendapat yang kedua. Saya punya pendapat. Apa pendapat kamu? Bagaimana kalau kalendernya dimulai dari sejak Nabi dapat wahyu? Ketika turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Enak ceramah di tempat orang yang banyak hafal Quran. Nyambung. Tidak setuju. Kenapa? Karena ketika Al-Quran turun, mereka tetap mabuk, mereka tetap berzina, mereka tetap menyembah berhala. Pendapat yang kedua ditolak. Ada pendapat lagi? Ada. Apa pendapat kamu? Bagaimana kalau saat Nabi meninggal itu dijadikan kalender tahun pertama? Nauzubillah. Untung pendapat yang ketiga ini tidak diterima. Andai kalender umat Islam dimulai dari sejak meninggalnya Nabi, berarti setiap menyambut tahun baru Islam kita nangis semua. Namanya tahun kematian. Jadi
Orang yang gagah perkasa, Umar bin Khattab. Orang yang hartanya banyak, Utsman bin Affan. Orang yang otaknya cerdas, Ali bin Abi Thalib. Orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Jadi kita tinggal memasukkan diri masuk mau golongan mana? Golongan Abu Bakar. Kalau ada anak muda, gagah perkasa, masuknya golongan. Otaknya cerdas, masuknya golongan Ali. Orang kaya raya, masuknya golongan Utsman. Kaya tapi pelit, golongan Karun. Sudah tua tapi mabuk, golongan neraka jahanam. Kata Ali bin Abi Thalib yang disetujui oleh Umar bin Khattab, al-hijratu tufarriq, yang memisahkan antara yang dengan yang batil adalah hijrah. Ada orang yang pura-pura masuk Islam ternyata munafik, saat hijrahlah kelihatan. Itulah mengapa kalender kita disetujui oleh para sahabat Nabi, dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad dan Al-Munawwarah, maka dikenallah sekarang dengan nama kalender hijrah. Kira-kira jelas? Kalau ada anaknya yang nanya, mama, ayah, kita ini punya kalender Islam nih, kalendernya apa? Kalendernya namanya hijrah. Kenapa kalender kita hijrah? Sudah diceritakan Ustaz Abdul Somad di halaman kantor Bupati, Ibu Bupati Bima kemarin. Apa ceritanya? Aku gak ingat. Apa yang mau saya sampaikan? Tapi alhamdulillah, zaman dulu kalau kita ngaji sama tuan guru, catat, tulis. Zaman sekarang nggak perlu lagi, karena sudah direkam dan akan diupload ke channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share. Nah, begitulah indahnya. Tapi jangan lupa nanti ditonton ulang, dicatat, diingat. Ini akan masuk dalam UAS. Apa itu? Ujian akhir semester. Saya dulu S1 belajar Al-Azhar dengan Ustaz Zaki Abdillah. S2 belajar di Maroko, belajar susah, sulit, payah, nulis. Begitu pulang pertanyaannya nggak ada terkait sama sekali dengan hadis, nggak ada terkait sekali dengan ayat Quran, nggak ada. Tono menjaga di waktu malam karena pagi dia ada urusan. Tini dan Tony tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Mereka bisa kerja sama. Saya pun membaca soal ini, saya tahu dia mau menghabiskan waktu. Berarti dia orang Rom. Rom itu sekarang Romawi. Al-Makki, orang Makkah. Al-Madani, orang Madinah. Al-Bimawi, orang Bima. Lalu kemudian Suhaib Ar-Rumi ini, dulunya dia sebatang kara, anak lajang yang merantau dari Rom ke kota Makkah Al-Mukarramah. Bisnis, dagang, kaya, raya, nikah. Begitu dia mau ikut hijrah dengan Nabi, dia jumpai mertuanya. Mertua, ya, aku mau hijrah. Mau kemana? Ikut dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kamu datang ke kota Makkah ini sendiri sebatang kara, tidak punya harta, tidak punya anak istri. Sekarang kau sudah kaya, punya anak istri, mau pindah, silakan tinggalkan Makkah, tapi tinggalkan anakku dan istrimu dan anakmu, cucuku. Aku tidak mau kau bawa anakku dan cucuku. Akhirnya dia pergi meninggalkan demi mengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung kita tidak hidup di zaman itu. Betul? Banyak orang sekarang mengatakan dunia ini udah kacau Pak Ustadz, dunia ini udah rusak Pak Ustadz. Kalau ada orang ngomong begitu, kamu ngomong begitu di tahun 2022, memangnya kalau kamu dulu diikut di zaman Nabi udah pasti jamin ikut Nabi? Belum tentu. Boleh jadi kalau kamu hidup di zaman Nabi, mungkin kamu ikut Abu Jahal sama Abu Lahab. Kita ditakdirkan Allah hidup di tahun 1443, yang 2 malam lagi kita akan masuk ke 1444. Itu menurut ilmu Allah. Memang sekarang kita layak. Kita syukuri saja nikmat ini dengan beramal soleh, bukan soman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi hijrah ini berat, luar biasa. Yang bisa hijrah itu. Sekarang kami mau hijrah Pak Ustaz. Dulu hijrah dari Makkah ke Madinah. Sekarang mau hijrah kemana? Mau meninggalkan Bima? Bima, negeri yang indah, lemah gemah ripah lojnawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Memandang ke kanan, bukitnya indah. Memandang ke kiri, lautan Masya Allah, tabarakallah. Memandang ke depan, jamaah melimpah ruah. Aman. Tapi ini nanti ketika direkam, muncul komen-komen di YouTube. Bima tidak aman. Kenapa? Polisi bawa senjata. Ini Bima aman. Kalau memang aman, kenapa mesti dikawal Bapak polisi? Satpol PP kenapa banyak sekali? Ini orang sedang jatuh cinta. Al-hubbu yu'mi wa yusib. Apa kata Nabi? Orang jatuh cinta itu buta dan tuli. Dia kalau sudah jatuh cinta, buta dan tuli, dikasih tahu jangan tarik tangan Ustaz Somad, dia kurus nanti copot. Dia enggak boleh. Al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrahlah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil, yang pura-pura masuk Islam, yang munafik, yang angkuh, yang sombong, yang tidak siap berjihad. Ketika hijrah itulah kelihatan mana yang Islam asli, mana yang Islam KW1, KW2, KW112. Sekarang kita tidak lagi dituntut untuk pindah. Jangan pindah dari Bima. Hiduplah di Bima. Kalaupun mau pergi karena sekolah, kalaupun mau pergi menuntut ilmu, kalaupun mau pergi karena buka usaha, tapi tetap akan membangun Bima menjadi tetap negeri baldatun thayyibatun wa rabbun. Bima ini sebelum Indonesia merdeka, apakah orangnya tinggal di hutan, di gunung, di laut, di gua? Tidak. Dia adalah kerajaan. Betul? Dia punya sultan. Betul? Tapi dia cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Dia bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan tanyakan kecintaan orang Bima terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Ustaz tahu dari mana? Makanya sebelum ceramah nanya-nanya dulu. Tadi jalan-jalan dulu ke rumah ibu. Mau dibawa pulang nanti ke Riau cerita dengan anak cucu. Aku baru saja melihat gambar Sultan Bima, dan mereka itu punya kerajaan di masa lalu sebelum Indonesia merdeka. Berani mengawal Presiden Soekarno, dan setelah Indonesia mereka bergabung dalam satu hembusan napasnya. Dia cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hembusan napasnya dia juga adalah orang yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi kalau ada orang yang memisahkan antara cinta negara dengan agama, kalau cinta agama tinggalkan negara, kalau cinta negara tinggalkan agama, ini namanya orang jahil bin goblok. Dia tidak baca sejarah, dia tidak datang ke Bima. Di Bima orang cinta dengan negara, tapi dia tetap beragama. Dia cinta dengan agama, dia tetap bernegara. Kenapa? Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa. Jadi kita tidak perlu meninggalkan negara kesatuan Republik Indonesia untuk berislam, dan kita tidak perlu meninggalkan Islam untuk menjadi orang yang nasionalis. Paham? Masya Allah, enak ceramah di tempat orang yang cerdas. Lalu kemudian bagaimana dengan hijrah? Hijrah itu Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Abdul Somad sampai hari Kamis ceramahnya malam Jumat. Persis seperti peristiwa hijrah. Ini tidak direncanakan sama sekali. Saya ketika diundang Ustadz Abdul Somad nanti datang ke Bima, kata Ustadz Zaki Abdillah, enggak ada saya pikirkan, karena hijrah itu hari Kamis malam Jumat. Kalau gitu berangkatnya hari Kamis malam Jumat. Bertepatan. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa kita bertemu di Bima hari Kamis malam Jumat. Kata orang jangan keluar malam Jumat, banyak hantu. Hantu-hantu semuanya lari, luntang, pukang, tunggang langgang. Kenapa? Karena kita datang membawa asma Allah, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu dibacakan Al-Quran tadi, setannya sudah pada lari semuanya. Jadi kalau ada suami ibu besok yang tidak sholat subuh, itu bukan salah setan, tapi salah sendiri.
Banyak sekarang orang menyalahkan setan. Kamu kenapa nggak sholat? Aku sebetulnya mau sholat, tapi digoda setan. Orangnya sudah kesetanan. Setannya pula sudah keorangan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Kamis berkumpullah kepala suku di sebuah tempat balai pertemuan, namanya Darun Nadwah. Apa namanya? Darun Nadwah. Dar rumah, Nadwah. Tempat perkumpulan itu dibangun oleh orang laki-laki namanya Qusay Abdullah. Nabi Muhammad nama ayahnya Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Di mana pertemuan itu pimpinan menanyakan agar kita berselawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika salawatullah Muhammad sallallahu alaihi. Yang satu angkat tangan, saya punya ide. Apa ide kamu? Bagaimana dia kita buang di tempat yang jauh supaya kita aman di sini, mau mabuk, mau menyembah berhala, mau berzina. Karena dia punya pengikut, tiba-tiba pengikutnya datang ke Makkah, mati kita semua dia bunuh. Usul yang pertama, kalau dia kita masukkan ke dalam kotak, kita buat kotaknya dari kayu, kita paku, kita ikat, kita letak. Jangan kasih makan, jangan kasih minum. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, bisa ke Makkah Al-Mukarramah. Itu diletakkan sendal swallow, sendal jepit di atas gurun, langsung gulung jadi martabak. Saking kenapa? Karena dia punya pengikut di samping-samping kota Makkah ini, banyak follower, viewer dan subscriber. Ka'bah nanti mereka akan bergejolak, usah kita ikat dia di dekat, capek-capek aja buat keranjang, buat kerangkeng. Lalu bagaimana? Malam-malam jam 1 malam kita utus anak muda yang bawa pedang paling panjang, paling tajam. Ini berbahaya. Kamu lupa Muhammad SAW itu orang mana? Dia bukan manusia sembarangan. Dia anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak. Kalau sampai dia mati terbunuh, maka akan hancur. Kenapa? Karena musuhmu akan menuntut balas. Sidang pun deadlock. Akan dilanjutkan setelah yang satu ini. Muncul satu orang, anak muda, satu suku, anak muda. Setelah namanya kejahatan berjamaah. Lebih afdol 27 kali lipat. Umar bin Hisham. Kalau saya sebut Umar bin Hisham, banyak orang nggak tahu. Umar bin Hisham itu siapa Pak Ustadz? Namanya Umar bin Hisham, tapi nama kerennya Abu Jahal. Oh, kalau itu kami kenal Pak Ustadz. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza siapa Pak Ustadz? Kami nggak kenal. Nama kerennya Abu Lahab. Oh, kalau itu kami kenal. Makanya kalau kenalan sama orang, tanya nama keren siapa. Namanya siapa? Ustadz Abdul Somad. Nama kerennya Uwas. Kadang kita kenalan sama orang, kita nggak tahu orangnya jujur. Nama kamu siapa? Ibrahim. Pas dicari di Facebook nggak ketemu. Pas lihat ada foto, ini orangnya, tapi namanya lain. Siapa? Bram. Bapak Ranjang. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan ini. Akhirnya kepala sidang Ustaz Somad, iya.
Siapa nama kepala sidang tadi? Umar bin Hisham. Abu Jahal, iya. Abu Bapak, Jahal, bodoh. Abu Jahal, Pak bodoh. Orangnya bodoh kenapa otaknya cerdas? Dia kalau yang untuk dosa, dia cerdas. Nah, kita ada rapat di masjid. Rapat panitia tabligh akbar menyambut 1 Muharram. Gimana, ada ide? Ustaz siapa yang kita undang? Nggak ada ide dia. Tapi begitu ditanya, gimana kalau kita menghadirkan artis dangdut pakai rok pendek? Langsung wa ma khalaqatul akbar pengajian. Di mana? Di halaman kantor Bupati Bima. Siapa yang ceramah? Ustaz Abu Somad. Bagus kita main gapri. Itu berarti yang ngajak itu saya. Iya, itu uluk tadi. Nanti kalau ada yang membuli, setan. Setan yang punya paket. Kapan kita laksanakan? Nanti malam. Jangan tunda lagi. Lalu kemudian sidang bubar. Lalu kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Abu Bakar Siddiq. Nabi Muhammad punya sahabat namanya Abdullah. Malaikat Jibril datang melapor, ya Rasulullah, ya nanti malam sebelum anak muda itu datang kau cabut duluan. Oke, I'm coming. Abu Bakar siap karena memang dia sudah lama menunggu perintah. Sahabat yang luar biasa. Lalu kemudian Nabi pun pulang berkemas-kemas, bersiap-siap, dan pada waktu malam Nabi pun bersiap. Nabi itu habis sholat Isya tidur. Tidur yang paling berkualitas habis sholat Isya. Tidak boleh ngomong setelah sholat Isya kecuali tabligh akbar. Ini malam ini acaranya setelah Isya kan? Aslinya nggak boleh. Di pondok-pondok pesantren tahfiz Quran habis sholat Isya tidur, mudah bangun jam 2 malam. Tidur Nabi nggak lama-lama. Nabi itu tidurnya sedikit, beda dengan Abu Somad, dikit-dikit uzon, karena dia takut dicekik Abu. Bapak Ibu pun juga kalau yang belum pernah ke masjid, nanti kalau ditanya sama tetangga, sama ustadz, kenapa nggak pernah ke masjid? Salamin bangkai busuk berbau berulat, tidak ada maknanya kalau tidak diisi dengan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Laisa minna, tidak termasuk umat kami, kata Nabi Muhammad SAW. Man lam yarham saghirana, orang yang tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua, tidak sayang kepada anak, maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang sama-sama kita hormati Ibu Bupati Kabupaten Bima, Bapak Wakil Bupati, Ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Bima, hadir pula bersama kita Bapak Sakta, Bapak Kepala Pengadilan Negeri, alim ulama, qori kita yang suaranya Masya Allah tabarakallah. Saya selama ini melihatnya hanya di YouTube saja. Malam ini Ustadz Samsuri Firdaus, betul, yang baru saja melangsungkan pernikahan. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Sahabat saya yang membawa saya berkeliling di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ustadz Zaki Abdillah. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Semua yang hadir malam ini pulang mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Saya paham, saya mengerti. Bapak Ibu semua sudah sering mendengar tausiah saya, betul? Malam ini masyarakat Bima hadir cuma meyakinkan bahwa Ustaz Abdul Somad itu memang betul-betul ada di alam nyata.
Ternyata selama ini yang HP-nya sampai hang, sampai paket 2 giganya habis. Malam ini mereka ingin melihat bagaimana bentuk Ustaz Abdul Somad. Ternyata setelah dia lihat-lihat, lebih bagus di layar monitor daripada langsung. Malam ini kita sedang menambah umur. Man ahabba ibsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau melimpah ruah rezekinya, wa yursa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Malam ini kita sedang menyambung tali silaturahim insyaallah. Amin ya rabbal. Saya berangkat dari Pekanbaru jam 8 pagi sampai ke Yogyakarta, transit tidak turun, lanjut lagi sampai ke Bali, transit 2 jam. Dari Bali delay lagi nambah 1 jam. Akhirnya terbang sampailah ke Bima. Di luar jendela alamnya indah, cantik, luar biasa. Ada gunung, ada laut, pemandangan sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Begitu turun ke bawah, saya membayangkan kalau alamnya indah, ini orangnya pasti lembut, baik sekali. Begitu sampai ke bawah, tangan saya ditarik-tarik. Begitulah rupanya orang Bima mencintai Ustadz Abdul Somad. Kawan saya berbisik, ini efek dari susu kuda liar. Ini tandanya orang Bima sehat walafiat, fisiknya kuat. Dan ternyata kori-kori kita, orang-orang yang suaranya merdu itu kebanyakan berasal dari Bima. Allah Akbar. Dari mana Ustaz tahu? Contoh kori kita asli, orang Bima asli kan? Bukan pemain naturalisasi. Asli. Kira-kira apa rahasianya ini? Saya mau mencari-cari rahasia, tapi untuk bertanya saya segan. Tapi begitu tadi makan di rumah kediaman Bapak, di rumah kediaman Ibu Bupati Bima, baru saya menduga-duga. Saya belum bertanya langsung, tapi agak-agaknya mungkin suara merdu ini berasal dari Srikaya. Allahu Akbar. Kalau suaranya tidak bagus, mungkin otak kuat menghafal. Pembagian Allah ini macam-macam. Ada orang diberikan suaranya bagus, ada mungkin suaranya kurang bagus, otaknya bagus menghafal. Ada mungkin otaknya kurang bagus menghafal, suaranya juga kurang bagus, tapi tulisannya cantik. Betul. Ada mungkin orang tulisannya kurang bagus, hafalnya juga kurang kuat, suaranya juga kurang enak, tapi mungkin orangnya disiplin, tepat waktu, baik, soleh, banyak ibadah. Kita pilih salah satu dari kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otak kurang kuat menghafal, tulisan kurang bagus, suara macam kambing ditarik, orangnya selalu terlambat datang. Maka jangan khawatir, kita dekat dari laut, tinggal terjun ke laut. Tidak boleh begitu Pak Ustaz, karena semua manusia ini pasti ada kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir malam ini dilebihkan Allah iman, Islam, dan istiqomah. Kita kalau mati menghadap Allah, apakah yang akan kita bawa itu? Tidak. Yang kita bawa adalah iman. Maka malam ini kita bertemu dalam bingkai hari jadi ulang tahun Kabupaten Bima, sekaligus menyambut 1 Muharram yang malam ini sudah masuk di penghujung. Besok hari Jumat, hari Sabtu hari terakhir, dan hari Ahad kita sudah masuk 1 Muharram. Umat Islam sebelumnya tidak punya kalender. Makanya Nabi Muhammad SAW itu diajarkan di sekolah, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Ustaz Abdul Somad lahir tahun apa? Pertanyaannya salah. Ustaz Somad lahir tahun berapa? Abdul Somad lahir 1977. Sekarang 2022, ya sekitar 25-20 berapa. Beda sama Nabi Muhammad SAW. Zaman itu tidak ada tahunnya. Jadi seringkali dikaitkan dengan zaman, dengan masa. Orang yang belum punya kalender biasanya dikaitkan dengan musim. Kalau kebetulan musim banjir bandang, berarti lahirnya pada tahun banjir.
Banjir bandang. Orang yang lahir tahun lalu itu kalau susah ngingatnya pasti nanti setelah 20 tahun. Kau lahir kapan? Itu tahun Covid. Kau tahun kapan? Tahun masker. Kau tahun kapan? Tahun online. Setiap orang yang belum punya kalender, setahunnya diikatkan, dilekatkan supaya punya pengetahuan dengan apa yang terjadi pada zaman itu. Betul? Jadi zaman Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab primitif, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dan belum punya kalender. Hari berganti, musim berubah, Nabi meninggal dunia, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, tidak ada kalender. Meninggal Abu Bakar Siddiq, digantikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab ada seorang gubernur bernama Abu Musa al-Ash'ari. Siapa nama? Tanggalnya ada bulannya. Ustaz Somad itu megang surat apa? Ini dua kalimat yang tertulis di sini. Yang pertama Bone Haba, yang kedua Lembo Ade. Mana tahu nanti jamaah ini ribut, sudah ada mantranya. Tapi ternyata jamaah mendengarkan tausiah tenang, luar biasa. Senior, ada juga kawan saya senior, senang istri orang. Lalu lalu kemudian berkumpullah sahabat, ditanya, kita ini umat Islam mau buat kalender, kira-kira tanggal 1-nya dimulai kapan? Akhirnya pertama memberikan pendapat. Saya berpendapat. Pendapat kamu apa? Bagaimana kalau kalender Islam? Jangan banyak-banyak tanya, banyak tanya masuk neraka. Milad artinya lahir. Selamat hari milad. Tidak setuju. Saya tidak setuju kalau kalender Islam dimulai hari milad Nabi. Kenapa? Karena saat Nabi lahir, yang mabuk tetap mabuk, yang berzina tetap berzina. Mohon maaf, yang khamar tetap minum khamar. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena ketika Al-Quran turun, mereka tetap mabuk, mereka tetap berzina, mereka tetap. Pendapat yang kedua ditolak. Ada pendapat lagi? Ada. Apa pendapat kamu? Bagaimana kalau saat Nabi meninggal itu dijadikan kalender tahun pertama? Nauzubillah. Untung pendapat yang ketiga ini tidak diterima. Andai kalender umat top, orang yang hartanya banyak, Utsman bin Affan. Orang yang otaknya cerdas, Ali bin Abi Thalib. Bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Jadi kita tinggal memasukkan diri masuk mau golongan mana. Ini kalau ada yang tua, bijaksana, itu masuknya golongan Abu Bakar. Kalau ada anak muda, gagah perkasa, masuknya golongan Umar. Jui oleh Umar bin Khattab, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Yang hak dengan yang batil adalah hijrah. Ada orang yang pura-pura masuk Islam, ternyata munafik. Saat hijrahlah kelihatan. Itulah mengapa kalender kita disetujui oleh para sahabat Nabi. Dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Makkah menuju kota Al-Madinah. Sudah diceritakan Ustaz Abdul Somad di halaman kantor Bupati, Ibu Bupati Bima kemarin. Apa ceritanya? Jangankan Bapak Ibu yang mendengar, saya yang ceramah pun kalau disuruh ulang lupa apa yang mau saya ceramah. Tapi alhamdulillah, zaman dulu kalau kita ngaji sama tuan guru catat, kalau ngaji sama kiai tulis. Zaman sekarang nggak perlu lagi karena sudah direkam dan akan di-up. Begitu pulang pertanyaannya nggak ada terkait sama sekali dengan hadis, nggak ada terkait sekali dengan ayat Quran Islam sama sekali. Tono Tini dan Tony jaga warnet. Tini menjaga di waktu pagi karena sore dia kuliah. Tono menjaga di waktu malam karena pagi dia ada urusan. Tini dan Tony tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama?
Karena perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW itu Masya Allah. Orang anak muda Suhaib, siapa namanya? Suhaib. Di ujung namanya ada tulisan Ar-Rumi. Ar-Rumi berarti dia orang Rum. Rum itu sekarang Romawi. Al-Makki, orang Makkah. Al-Madani, orang Madinah. Sendiri sebatang kara, tidak punya harta, tidak punya anak istri. Sekarang kau sudah kaya, punya anak istri, mau pindah, silakan tinggalkan Makkah, tapi tinggalkan anakku dan istrimu dan anakmu, cucuku. Aku tidak mau kau bawa anakku dan cucuku. Akhirnya dia pergi meninggalkan demi mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung kita tidak hidup di zaman itu. Betul? Banyak orang sekarang mengatakan kita ditakdirkan Allah hidup di tahun 1443, yang 2 malam lagi kita akan masuk ke 1444. Itu menurut ilmu Allah. Memang sekarang kita layak. Kita syukuri saja nikmat ini dengan beramal soleh, bukan somat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah ini berat, luar biasa. Yang bisa hijrah itu. Sekarang kami mau hijrah Pak Ustaz. Dulu hijrah dari Makkah ke Madinah. Sekarang mau hijrah kemana? Mau meninggalkan Bima? Bima, negeri yang indah, lemah gemah ripah, lojnawi, tokat dan batu jadi tanaman. Memandang ke kanan, bukitnya indah. Memandang ke kiri, lautan Masya Allah, tabarakallah. Memandang ke depan, jamaah melimpah ruah. Aman. Tapi ini nanti ketika direkam, muncul komen-komen di YouTube. Bima tidak aman. Kenapa? Polisi bawa senjata. Ini Bima aman. Kalau memang aman, kenapa mesti dikawal Bapak polisi? Satpol PP kenapa banyak sekali? Ini orang sedang jatuh cinta. Al-hubbu yu'mi wa yusib. Apa kata Nabi? Orang jatuh cinta itu buta dan tuli. Dia kalau sudah jatuh cinta, buta dan tuli, dikasih tahu jangan tarik tangan Ustaz Somad, dia kurus nanti copot. Dia nggak peduli. Itu maka disiapkan Satpol PP dan kepolisian. Terima kasih kita kepada TNI Polri. Sukses-sukses semuanya insya Allah. Amin. Kan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa momen hijrah? Al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrahlah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil, yang pura-pura masuk Islam, yang munafik, yang tidak siap berjihad. Ketika sekarang kita tidak lagi dituntut untuk pindah. Jangan pindah dari Bima. Hiduplah di Bima. Kalaupun mau pergi karena sekolah, kalaupun mau pergi menuntut ilmu, kalaupun mau pergi karena buka usaha, tapi tetap akan membangun Bima. Dia adalah kerajaan. Dia punya sultan, betul? Tapi dia cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Dia bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan tanyakan kecintaan orang Bima terhadap negara kesatuan. Pulang nanti ke Riau cerita dengan anak cucu. Aku baru saja melihat gambar itu punya kerajaan di masa lalu. Sebelum Indonesia merdeka, berani mengawal Presiden Soekarno, dan setelah Indonesia mereka bergabung dalam satu hembusan napasnya. Dia cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hembusan napasnya dia juga adalah orang yang bersyahadat. Cinta agama, tinggalkan negara. Kalau cinta negara, tinggalkan agama. Ini namanya orang jahil bin. Tidak baca sejarah, dia tidak datang ke Bima. Di Bima orang cinta dengan negara, tapi dia tetap beragama. Dia cinta dengan agama, dia tetap bernegara. Kenapa? Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa. Jadi kita tidak perlu meninggalkan negara kesatuan Republik Indonesia. Hijrah diundang Ustaz Abdul Somad nanti datang ke Bima, kata Ustaz Zaki Abdillah. Enggak ada, saya pikirkan karena hijrah itu hari Kamis malam Jumat. Kalau gitu berangkat hantu-hantu semuanya lari, luntang pukang tunggang langgang. Kenapa?
karena kita datang bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu dibacakan Al-Quran tadi, setannya sudah pada lari semuanya. Jadi kalau ada suami ibu besok yang tidak sholat subuh, itu bukan salah setan, tapi salah Sendiri. banyak sekarang orang menyalahkan setan. Kamu kenapa kan? Pada hari Kamis berkumpullah kepala suku di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Apa namanya? Darun Nadwah. Dar rumah, Nadwah tempat perkumpulan. Rumah tempat perkumpulan itu dibangun oleh seorang laki-laki namanya Qusay Abdullah. Nabi Muhammad lah yang membangun tempat itu. Nabi tidak bertemu karena kakeknya yang kelima jauh di atas. Lalu kemudian dalam pertemuan